Pernahkah kamu menegur seseorang karena kesalahan yang diperbuatnya, akan tetapi justru dia malah membalasmu dengan membahas kepribadianmu yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembicaraan? Misal, kamu sedang menegurnya untuk tidak terlambat datang ke sekolah, tapi ia malah membalas, Ih, dasar, gak usah nasihatin deh. Lu tuh Cina, lu tuh pendatang di sini. Jadi gak usah banyak ngomong. sering bukan kita mengalaminya? Atau pernahkah kamu ikut membeli suatu merek handphone dengan alasan banyak orang membelinya? Bukannya melihat merek handphone itu dari segi kualitas, kamu justru melihatnya dari seberapa banyak orang yang membeli handphone tersebut. Pada dasarnya, semua itu adalah logical fallacy. Apa itu logical fallacy? Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam menyusun logika berpikir yang tepat dalam sebuah argumen sehingga argumen bernilai salah dan tidak berhubungan dengan apa yang sedang diperbincangkan. Secara etimologis, fallacy berasal dari bahasa Latin, yaitu fallacia yang berarti tipu muslihat atau penipuan. Bisa dikatakan argumen yang diberikan seseorang tidak terbukti kebenarannya dan berpotensi untuk menipu orang lain. Logical fallacy ini sering kita lakukan, tetapi jarang disadari. Logical fallacy ini bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Jika sengaja, tujuannya biasanya untuk menipu, mempengaruhi orang lain, atau untuk menyebarkan propaganda. Bahwasanya kita melakukannya pun, kita bisa jadi tidak tahu. Ada beberapa karakteristik logical fallacy. Pertama, ada indikasi untuk menipu orang lain. Kedua, terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Ketiga, biasanya diterapkan saat berargumen. Di sini perlu adanya kesadaran lebih akan adanya logical fallacy yang bersumber dari diri sendiri maupun orang lain, supaya kita tidak terperangkap oleh jebakan sesat pikir ini. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan pola pikir kritis dari dini. Sebaiknya kita berhati-hati dalam menghadapi argumen orang lain, serta menilik dan menganalisis secara matang suatu informasi, bukannya menelannya dengan mentah-mentah. Nyatanya ada banyak sekali jenis sesat pikir. Yang pertama ad hominem. Seperti contoh pertama pada awal video, ad hominem adalah satu sesat pikir di mana saat pembicaraan sedang berlangsung, tiba-tiba ada satu pihak yang membicarakan identitas, kepribadian, atau karakter lawan bicara yang tidak ada hubungannya dengan topik yang sedang dibahas. Istilahnya menyerang pribadi, bukan menyerang gagasan. Misal, ketika seorang wanita telah memaparkan argumennya, lalu seorang dari penonton mengatakan, Layakkah kita mempercayai sesuatu dari seorang wanita yang belum menikah ini? yang kedua, appeal to popularity. Appeal to popularity adalah saat seseorang mempercayai atau menyetujui suatu hal karena mayoritas orang mempercayainya atau menyetujuinya. Misal, ada satu film bergenre aksi atau action yang baru saja tayang di bioskop. Lalu saat kamu membuka aplikasi rating filmmu, kamu melihat rating film itu adalah 4,8/5. Kamu yang biasanya tidak suka film aksi atau action pun ikut menontonnya karena mayoritas orang memberi nilai bagus pada film tersebut. Ketiga, anekdotal. Anekdotal adalah satu jenis sesat pikir yang menjadikan pengalaman pribadi secara subjektif untuk dijadikan acuan dan argumen bagi banyak orang atau kelompok. Banyak orang yang lebih percaya dengan pengalaman orang lain dibandingkan fakta akademis. Contoh nyatanya adalah saat pandemi COVID-19 terjadi. Banyak orang yang mengklaim bahwa dirinya tidak pernah kena virus COVID-19 walau tidak pernah menggunakan masker ketika beraktivitas. Setelah pernyataan itu diungkapkan, banyak juga orang yang ikut tidak memakai masker. Padahal klaim itu hanyalah klaim sepihak. Bisa saja dia yang tidak terkena itu hanya kebetulan. Yang keempat, ad ignorantum. Ad ignorantum adalah sesat pikir yang mengeneralisasikan sesuatu, tetapi hanya terpaku pada satu subjek saja. Mereka dengan sesat pikir ini menganggap suatu hal sama dengan lainnya, padahal mereka baru melihat sebagian kecilnya, belum melihat secara keseluruhan. Misal, kamu sedang berjalan-jalan di museum terkenal Van Gogh di Amsterdam, Belanda. Lalu kamu melihat lukisan The Potato Eaters di salah satu ruangan di dalam museum. Kamu menganggap bahwa lukisan itu sangat jelek. Lalu kamu pun mengambil kesimpulan bahwa semua lukisan Van Gogh jelek. Padahal kamu baru melihat suatu lukisan itu, belum melihat semua lukisannya. Yang kelima, appeal to emotion. Appeal to emotion adalah satu keadaan di mana pihak satu mencoba untuk memanipulasi perasaan atau emosi lawan bicara agar ikut merasakan sedih, marah, atau emosi lainnya. Pihak pertama akan mencoba meyakinkan lawan bicaranya mengenai argumen yang dipercayainya. Hal ini membuat argumen yang benar menjadi kabur dan tidak jelas, karena emosi dilibatkan di dalamnya. Yang keenam, appeal to nature. Appeal to nature adalah saat seseorang berpendapat bahwa segala sesuatu yang natural atau alami adalah baik. Padahal bisa saja natural atau alami itu buruk. Misal, seorang dukun datang dengan berbagai pengobatan alami, misal air putih yang sangat istimewa. Ia mengatakan untuk tidak percaya pada obat-obatan buatan seperti vaksin dan antibiotik.
7. Ad baculum. Kesalahan ini merupakan pembenaran pemikiran dengan dasar-dasar kekuasaan seseorang atau sepihak. Misal, kamu harus patuh dengan kebijakan ini jika tidak ingin dipecat. Ini merupakan pemaksaan pengambilan keputusan sepihak atas dasar ancaman kuasa, padahal kebenaran tidak selalu berada sesuai dengan ancaman. Yang ke-8, ambiguity. Ambiguity atau ambiguitas adalah ketidakjelasan saat menyampaikan suatu kebenaran yang mengakibatkan kebenaran menjadi sesat atau bahkan terhapus. Ambiguitas membuat satu pernyataan memiliki lebih dari satu arti. Ada macam-macam ambiguitas. Ambiguitas struktural terjadi ketika struktur kalimat menyebabkan kalimat memiliki lebih dari satu arti. Contoh, saya melihat anjing berlari dengan mata saya. Kalimat ini bisa memiliki dua maksud. Apakah anjing yang berlari dengan mata saya, ataukah saya yang menggunakan mata saya untuk melihat anjing berlari? Yang kedua, ambiguitas leksikal terjadi ketika penggunaan kata-kata dalam kalimat memiliki lebih dari satu arti. Biasanya ambiguitas jenis ini menggunakan ungkapan. Contoh, dia menangkap ikan yang besar dengan tangan kosong. Apakah dia menangkap ikan yang besar tanpa alat bantu, ataukah dia menangkap ikan dengan tangan kosongnya? Ambiguitas referensial terjadi ketika kata atau frasa referensi mengacu pada dua atau lebih hal yang berbeda dalam konteks yang sama. Contoh, dia memberikan buku pada ibu yang mengejutkan. Apakah ibu yang mengejutkan ataukah buku yang mengejutkan? Ambiguitas semantik terjadi ketika penggunaan kata atau frasa dalam kalimat dapat diartikan dengan lebih dari satu cara yang berbeda. Dia memainkan piano dengan telanjang. Apakah dia memainkan piano tanpa pakaian, ataukah dia memainkan piano tanpa menggunakan sarung tangan? Ambiguitas pragmatik terjadi ketika makna kalimat bergantung pada konteks, keadaan, atau situasi. Contoh, apakah kamu ingin duduk? Ini bisa berarti dua hal. Saat kamu sedang duduk, pertanyaan ini bermaksud untuk menanyakan apakah kamu memang punya keinginan untuk duduk. Akan tetapi, saat kamu sedang tidak duduk, misalnya sedang berdiri atau tidur, pertanyaan ini secara tidak langsung bermaksud untuk meminta atau menyuruhmu untuk duduk. Yang ke-9, special pleading. Special pleading adalah sesat pikir yang cenderung membela dirinya sendiri dengan membuat pengecualian dari argumen atau klaim yang terbukti salah. Ia mencoba untuk membuat pembelaan diri dan beranggapan bahwa argumennya itu benar dan berusaha untuk meyakinkan para pendengarnya. Bisa dikatakan, orang tersebut tidak mau dan enggan disebut sebagai orang bodoh. Misal, ada satu politisi yang berusaha meyakinkan rakyatnya dengan data-data palsu di internet. Politisi ini terlihat dan terdengar meyakinkan dalam mengatakan semua data itu, walau data itu tidak terbukti kebenarannya. Yang ke-10, style over substance. Kesalahan ini mengacu pada subjek dan bukan terletak pada objek pembicaraan yang bertitik berat pada kondisi atau perilaku orang tersebut ketika menyampaikan sesuatu. Misal, kamu tegang itu badannya, kamu gak yakin ya sama argumen kamu sendiri. Seharusnya kita kembali menelaah substansi dan argumentasi yang terlontar dan tidak usah peduli dengan cara penyampaiannya. Yang ke-11, slippery slope. Kesalahan berpikir mengenai sebab akibat. Hal yang menjadi sebab tidak berhubungan dengan akibat pada kesalahan berpikir ini, namun hal tersebut dianggap wajar. Sesat pikir ini berdasarkan argumen yang tidak benar sekaligus ekstrim, serta tidak dilandasi oleh penelitian atau pengamatan yang lebih akurat. Contoh, kalau kamu belajar, maka kamu akan kelelahan. Kalau kamu kelelahan, maka kamu akan sakit. Kalau kamu sakit, maka kamu akan mati. Oleh karena itu, jangan belajar kalau tidak nanti mati. Ke-12, straw man. Straw man adalah suatu keadaan di mana saat dua pihak sedang berbicara, pihak yang lain menyimpulkan argumen orang lain secara salah dan menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini pun bisa berarti mengarang-arang argumen agar terlihat masuk akal, sehingga argumen yang disampaikan pun bisa melemahkan pembicaraan yang rasional. Ini pun bisa berarti terlalu sepele dengan argumentasi lawan, padahal jelas argumen itu adalah sesuatu yang rawan dan nyata. Misal, ada temanmu yang mengatakan bahwa suara toa masjid di kampungnya terlalu keras. Kamu yang mengidap strawman langsung mengambil satu konklusi, bahwa temanmu itu melakukan penghinaan agama. Padahal temanmu hanya ingin memberitahu bahwa suara toanya keras, bukan ingin menghina apapun. Yang ke-13, hasty generalization atau overgeneralization. Hasty generalization adalah pola pikir yang mengeneralisasikan sesuatu hal terhadap satu golongan atau kelompok yang lebih besar. Ini merupakan salah satu sesat pikir yang paling sering terjadi. Pernahkah kamu mendengar, alah semua cowok itu brengsek, atau dasar semua orang Cina sama aja pelitnya? Barangkali ia baru bertemu satu cowok atau satu orang Cina yang brengsek maupun pelit, tapi orang ini langsung mengambil kesimpulan secara general. Yang ke-14, genetik. Genetik adalah sesat pikir di mana seseorang cenderung menganggap bahwa satu pernyataan yang benar atau salah itu berdasarkan subjek yang menyatakannya. Kesalahan ini dimulai dengan persepsi negatif tentang subjek asal informasi, agar satu informasi yang dikeluarkan oleh subjek tersebut terlihat buruk. Misal, ketika Anda tidak suka dengan seseorang, sebut saja A, maka jika Anda mengidap genetik, Anda akan tidak suka dengan apapun yang dikatakan si A, entah itu pernyataan yang benar atau juga salah. Yang ke-15, circular reasoning atau circular argument. Circular reasoning adalah satu sesat pikir di mana seseorang terus memutar-mutarkan argumen tanpa ada bukti yang kuat.
Perhatikan percakapan di bawah ini. Saya yakin bahwa bumi itu bulat karena itu tertulis di dalam buku. Bagaimana saya percaya bahwa bumi itu bulat? Ya tentu karena sudah tertulis di dalam buku. Padahal bisa saja pertanyaan tersebut dijawab dengan jawaban lain, bukan hanya memutar-mutarkan argumen sebelumnya. Yang ke-16, post hoc. Post hoc adalah sesat pikir di mana seseorang terlalu berlebihan dalam mempercayai sesuatu. Kadangkala bisa juga dikaitkan dengan mitos yang dipercayai suatu masyarakat tertentu. Misal, pernyataan kejatuhan cicak maka akan terkena mara bahaya, atau jika mayat dilangkahi kucing hitam maka mayat itu akan bangkit dan lain sebagainya. Yang ke-17, personal incredulity. Pernahkah kamu menganggap bahwa sesuatu yang tidak kamu pahami adalah sesuatu yang jelas salah? Jika iya, maka sesat pikir ini ada padamu, sebab belum tentu sesuatu yang tidak kita pahami adalah sesuatu yang salah. Yang ke-18, tu quoque. Pernahkah saat kamu mengkritik seseorang itu malah balik mengkritik kamu? Ini adalah satu jenis sesat pikir, tu quoque. Biasanya orang yang seperti ini bertujuan menghindari kritik dari orang lain. Bukannya mencoba memperbaiki diri, orang tersebut malah balik menyerang dengan kritik. Misal, kamu mengkritik temanmu untuk tidak buang sampah sembarangan, tapi ia malah membalas dengan mengkritik bahwa kamu sering terlambat ke sekolah. Yang ke-19, the fallacy. The fallacy adalah satu jenis sesat pikir di mana kamu beranggapan kalau suatu klaim atau argumen dibantah dengan buruk, otomatis klaim atau argumen tersebut bernilai salah. Misal, ketika debat ada satu pendapat yang dibantah dengan buruk, lalu kamu langsung menyimpulkan bahwa argumennya sudah pasti salah. Yang ke-20, the gambler's fallacy. Secara garis besar, gambler's fallacy adalah pola pikir di mana seseorang percaya bahwa kebetulan jangka pendek akan terkoreksi secara alami. Misal, kamu sedang menjalankan investasi, akhir-akhir ini saham sedang turun, tapi kamu berpikir bahwa besok pasti akan naik. Yang ke-21, burden of proof. Burden of proof adalah sesat pikir di mana pihak pertama yang telah mengeluarkan argumen menantang pihak kedua untuk memberikan bukti kalau argumennya tidak valid. Apabila pihak kedua tidak bisa memberikan bukti, maka pihak pertama akan mengakui bahwa argumennya valid. Singkatnya, kalau tidak bisa membuktikan bahwa omongan saya salah, maka omongan saya benar adanya. Padahal belum tentu jika tidak bisa dibalas otomatis benar. Yang ke-22, making the question. Hampir sama dengan circular reasoning, jenis logical fallacy yang satu ini cenderung berputar-putar, sehingga argumen terdengar ambigu dan pada akhirnya akan membuat para pendengar kebingungan. Yang ke-23, bandwagon. Sesat pikir ini mirip dengan appeal to popularity, di mana kamu mempercayai suatu argumen yang diyakini benar oleh kebanyakan masyarakat, sehingga seseorang tidak akan mempunyai pendirian karena terus mengikuti hal-hal yang dianggap benar oleh banyak orang. Yang ke-24, false dilemma. False dilemma adalah salah satu sesat pikir yang membuat pihak pertama seolah-olah hanya memberikan dua pilihan dari argumennya kepada pihak kedua. Sering juga disebut sebagai hitam putih atau dikotomi palsu. Contoh, kamu harus jadi pacarku atau tidak usah datang kembali ke sini. Untuk menghindari false dilemma, kita perlu melihat lebih luas bahwa pilihan tidak berhenti di sana dan banyak kemungkinan tindakan atau pilihan lain yang dapat dipilih. Yang ke-25, false cause. False cause terjadi ketika seseorang disajikan dengan dua hal yang terjadi secara bersamaan, lalu orang itu berpikir dua hal tersebut mempunyai hubungan sebab akibat. Sebagai contoh, kasus viral corona sedang meningkat saat ini. Di sisi lain, kasus perceraian juga sedang marak terjadi, maka disimpulkan bahwa corona mengakibatkan perceraian meningkat. Hal tersebut tentu tidak ada hubungannya sama sekali sehingga berujung pada logical fallacy. 26, middle ground. Banyak orang yang menganggap dirinya benar jika ia berada di tengah-tengah suatu pertentangan, padahal belum tentu ketika kamu tidak memilih apapun itu benar. Bisa saja kebenaran ada di kubu pertama ataupun kubu kedua. Jika kamu ada di tengah-tengah kebenaran dan kesalahan, ini menjadi rancu dan malah berpotensi menjadikanmu ikut salah. Untuk menghindari sesat pikir ini, kita harus memastikan bahwa kesalahan logika dapat melebahkan argumen, namun dengan syarat bahwa kita memiliki bukti untuk memvalidasi informasi. Maka dari itu, kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang akan disampaikan, mulai dari pengertian, alasan, hingga bukti agar argumentasi kita relevan. Selain itu, kita harus mengevaluasi terlebih dahulu sebuah informasi yang didapatkan. Dengan mengevaluasinya dengan cara validasi informasi dapat membuat kita semakin yakin bahwa informasi tersebut benar atau salah. Demikianlah penjelasan mengenai logical fallacy dan cara mengatasinya. Dengan mudahnya informasi yang kita dapatkan, kita harus berpikir secara kritis. Tujuannya adalah agar kita tidak terjebak dengan informasi atau argumentasi yang tidak benar. Terima kasih.